Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Seperti yang kalian tahu, saya akan menjelaskan materi tentang aljabar. Nah, operasi bentuk aljabar ini sama ya seperti bentuk bilangan. Kenapa bisa sama? Soalnya sebelumnya kalian sudah belajar materi tentang bilangan yang sifat distributif, sifat komunikatif. Nah, ini juga berlaku di aljabar. Kita ke yang pertama, yaitu komunikatif. A ditambah B sama dengan B tambah A. Di bilangan, untuk di bilangan itu 4 tambah 5 sama dengan 5 ditambah 4. Bedanya kalau di aljabar ini memakai huruf kayak seperti X-Xan yang kayak gitu deh. Nah, yang kedua itu asosiatif. Dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B ditambah C. Nah, yang sering dipakai di aljabar ini distributif. Itu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya 4X ditambah 6X sama dengan X dikali 4 ditambah 6. Jadi hasilnya X dikali 10. 10 dari mana? 4 ditambah 6. Untuk aljabarnya berarti 10X. Nah, kalau ini gimana nih? Ini untuk contoh selanjutnya ya. 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 6X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Caranya, nih, karena ada yang sama ininya, itu namanya suku sejenis. X kuadrat, ini juga X kuadrat. Jadi kita susun dulu ya. Terus ini ada X doang nih. Mana nih X doang juga? Ini kan. Jadi kita susun lagi ya. 3-nya kita turunin lagi karena nggak ada yang sama ya. Nah, terus kalau udah kayak gini gimana? Tinggal tambahin aja. Gimana? 2 ditambah 6 jadi 8X kuadratnya kita turunin lagi. Terus ini 4 ditambah 5 9 kan ya, X-nya kita turunin lagi dan 3-nya kita turunin lagi. Ini semua namanya suku sejenis. Oke, selanjutnya bentuk aljabar. Pertama ada 2X. 2X ini bentuk aljabarnya yaitu A dikali X, yang dimana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada 6X min 3. Bentuk aljabarnya AX tambah B. A-nya itu yang mana yang 6 dan B-nya itu yang mana yang min 3. Dan selanjutnya ada 2X kuadrat ditambah 3X min 5. Bentuk aljabarnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya yang 2, B-nya yang 3, dan C-nya yang mana nih? Yang min 5. Nah, kalau soalnya kayak gini gimana? A-nya berarti 5, B-nya yang mana dong? Nggak ada, berarti B-nya itu sama dengan 0. Nah, C-nya yang min 3. Oke. Terus ada yang variabelnya 2, yaitu X sama Y. Contohnya 2X kuadrat Y min 5XY kuadrat ditambah 4. Berarti bentuk aljabarnya AX kuadrat ditambah AX kuadrat Y min BXY kuadrat ditambah C. A-nya yang 2, B-nya min 5, dan C-nya itu yaitu 4. Oke, selanjutnya kita ke operasi aljabar. Nah, yang pertama operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya menyeterakan aljabar. Nah,
Nah, bisa dilihat ya, jika kita menyederhanakan bentuk dari 4x min 2y ditambah 5x ditambah 7y. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengurutkan suku sejenis. Nih, jadi kita diurutkan dulu yang 4x ini sama yang 5x ini. Terus min 2y ditambah 7y. Nah, 4 ditambah 5 itu 9 kan, terus 2 ditambah 7 itu 5. Oke, kita ke yang kedua, operasi pangkat dan perkalian. Nah, perpangkatan aljabar ini ada macam-macam. Yang pertama itu ada A kuadrat, berarti sama dengan A dikali A. Nah, contohnya min 2 kuadrat, berarti min 2 dikali min 2, berarti hasilnya 4, karena min kali min itu plus kan ya. Nah, selanjutnya A kuadrat, A pangkat 2, dalam kurung A pangkat 2 dikali pangkat 3, berarti A pangkat 2 dikali 3, jadi A pangkat 6. Nah, untuk contohnya, dalam kurung 3 pangkat 2 dikali pangkat 2, jadi 3 dikali 3 pangkat 2 kali 2. Hasilnya 3 pangkat 4. Berapa? Yaitu 81. Nah, selanjutnya ada A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Berarti itu tuh A pangkat 2 ditambah 2. Jadi A pangkat 4. Nah, contohnya nih, min 2 pangkat 2 dikali min 2 pangkat 2. Berarti min 2 pangkat 2 ditambah 2. Jadi hasilnya min 2 pangkat 4. Min 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Ya, betul. Nah, ini contoh yang terakhir. Perpangkatan aljabar yang terakhir nih. A pangkat 6 dibagi A pangkat 3, berarti sama dengan, nah kalau pembagian kayak gini itu berarti dikurang, jadi A pangkat 6 min 3, jadi sama dengan A pangkat 2. Ini untuk contohnya, ya aduh maaf acak-acak, usah aja deh, nggak usah deh. Jadi contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2, jadi 5 kurangi 2 berapa? 3. Jadi 2 pangkat 3, berapa 2 pangkat 3? 8. Oke. Nah, perkalian dengan konstanta nih, yaitu yang dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Contohnya nih, 5 dikali 2 ditambah 4. Jadi kita tambahin dulu yang dalam kurung ya. 2 ditambah 4. Jadi 8 kan nih. Terus 5 dikali 8 berapa? 40. Nah, contoh yang selanjutnya 4 dikali 3x min 5. 4 kok ini dikalikannya satu-satu, ini ke sini, terus ini dikaliin ke sini gitu. Jadi 4 kali 3x sama dengan 12x kan. 4 dikali min 5 jadi min 20. Nah gitu. Nah selanjutnya ada perkalian dengan variabel, yaitu yang dilakukan secara menyeluruh baik koefisien maupun variabelnya. Contohnya nih, x dikali y dikali z, berarti x y z gitu. Nah terus ada 2x dikali 6y, berarti ininya kita masukin dulu ya, 2 dikali 6 terus xy, berarti sama dengan 12xy. Terus ada 5a dikali 2b, nah berarti kita 5 dikali 2 AB gitu, jadi hasilnya 10 AB. Oke. Operasi pembagian. Nah, ini langsung kita lihat contohnya ya.
4x dibagi 2 berarti 4x dibagi 4 dibagi 2 berapa? 2. X nya yaudah kita masuk lagi. Nah contoh yang kedua nih, ada 5x dibagi x, berarti kan 5 dikali x per x ya, kita coret x nya, berarti berapa x bagi x itu 1 ya, jadi 5 dikali 1 hasilnya 5 gitu. Nih contoh selanjutnya 8x kuadrat y bagi 4x, berarti itu kan 8x kali y bagi 4x, x nya kita coret, ini coret berarti ini sisa 1 kan, tinggal sisa x doang. Terus ini 8 dibagi 4 itu 2 kan, jadi 2x y